Saudara, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka, penjaga emper Lapiero TV. Kali ini saya berada di Pulau Sumba, khususnya di kota Waingapu yang dijuluki kota Seribu Hinggi. Di sini saya berjumpa dengan satu keluarga di kilometer 4, biasa disebut kilometer 4 Waingapu. Keluarga ini adalah keluarga Agustinus Dapaloka dan Anastasia Talutati. Menyebut nama Dapaloka di belakang nama Pak Agus ini, tentu Anda segera tahu bagaimana hubungan dengan penjaga emper ini dengan narasumber. Tidak perlu saya jelaskan. Kali ini kita akan berbincang-bincang atau mengajak berbincang tentang pengalaman hidup keluarga ini, khususnya dalam mengatur ekonomi keluarga, membiayai anak dalam pendidikan yang sejauh saya tahu tidak cukup mudah. Salah satu bukti adalah benda di samping ini. Ini adalah menjadi saksi bahwa perjuangan hidup keluarga ini sungguh tidak mudah. Baik, kita akan memulai perbincangan ini. Pak Agus, barangkali bisa menjelaskan kepada kami bagaimana cerita barang ini bisa ada di sini. Ya, kalau mau cerita tentang dua tongkat ini, ya mulai saya gunakan, mulai ada di rumah ini tahun 2009. 2009 bulan Mei itu saya mengalami kecelakaan tunggal, menabrak anjing di tempat di Matawai, jalan yang cukup terjal menurun, sehingga dalam keadaan tidak cepat pun, tidak ngebut pun, itu menjadi sangat berisiko untuk saya. Jadi saya pada saat itu jatuh dan ketahuan kaki saya patah setelah saya bangun untuk mengangkat motor. Jadi ini adalah kecelakaan. Jadi kecelakaan tunggal yang saya alami kurang lebih jam 10 malam. Ya kalau saya cerita sampai tuntas tentu tidak untuk itu. Tetapi bahwa sejarah adanya tongkat ini itu karena harus menjadi alat bantu untuk saya setelah saya mengalami kecelakaan itu tadi. Nah, tentu saja dengan kecelakaan itu lalu kemudian kaki harus diamputasikan begitu. Ya. Nah, di saat-saat itu harus juga tetap mengurusi anak yang akan kuliah. Tentu dengan begini babak perjuangan menjadi lebih berat. Ya. Itu bagaimana kemudian tetap dengan semangat menyekolahkan anak atau mengkuliahkan anak? Ya, pada saat kecelakaan itu terjadi, kebetulan anak sulung saya itu baru selesai SMA. Dan sesungguhnya waktu itu adalah saat yang penuh pergumulan karena anak saya harus melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Pada saat itu anak saya memang dia mengatakan, begini Bapak, tidak usah saya dilanjutkan kuliah dulu biar Bapak sembuh dulu, katanya begitu. Dan itu saya menjawabnya tidak bisa begitu. Justru kalau engkau tidak lanjutkan studi itu menjadi bahaya untuk saya. Mungkin yang kamu khawatirkan itu akan terjadi. Mungkin saya menjadi lebih terpukul lagi dan karena itu saya bisa sangat berbahaya dalam hidup saya. Mungkin saya membayangkan bahwa kalau anak saya tidak sampai melanjutkan studi, saya mungkin lebih baik mati. Karena bagi saya adalah suatu pukulan berat kalau anak saya tidak lanjut hanya karena saya berhalangan dengan kecelakaan itu. Saya yakin betul bahwa dengan anak saya melanjutkan studi, saya menjadi gembira dalam penderitaan. Itu saja, jadi saya tetap ngotot untuk suruh dia melanjutkan studi ke Surabaya. Tapi tentu waktu itu Pak Agus sudah membayangkan juga
bagaimana tantangan dalam hal pembiayaan ketika itu. Tetapi mengapa tetap nekat untuk menyuruh anak, dan ternyata keinginan untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan anak jauh lebih kuat dibanding tantangan yang akan muncul di depan. Saya memang membayangkan akan ada tantangan, tapi bagi saya itu tantangan itu saya optimis bahwa tantangan itu saya akan hadapi dengan sukses. Memang start awal untuk berangkat anak ke kuliah itu saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bermodalkan semangat bahwa anak saya tidak boleh down, tidak boleh terpukul, terpuruk begitu karena satu situasi ini. Situasi saya sebagai guru saja sebenarnya sudah menjadi alasan untuk anak saya bisa terpukul dengan penghasilan yang tidak cukup. Tetapi saya sungguh optimis bahwa dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan orang-orang di sekitar, pasti ada jalan. Saya benar-benar waktu tidak bayangkan akan susah anak saya begitu. Saya punya bayangan bahwa anak saya harus lanjutkan studi dan saya pasti harus membiayai. Entah dari mana saya tidak pikir itu dulu, tapi bahwa anak saya harus berangkat dulu. Jadi semula kekuatan terutama adalah sikap optimistis. Iya, saya optimis. Saya optimis bisa itu. Tahu saya bahwa saya akan susah sekali untuk memperoleh penghasilan yang memadai untuk melanjutkan anak studi. Tapi entah kenapa dalam hati saya tidak ada kekhawatiran apapun bahwa kalau anak saya lanjut di dalam situasi seperti ini, bisa jadi anak saya gagal. Itu tidak ada sama sekali. Nah, ketika masuk dalam universitas swasta di Surabaya itu, biaya kan tidak sedikit. Iya. Bersamaan dengan itu untuk pembiayaan perawatan kesehatan atau membiayai kecelakaan itu sendiri yang menyebabkan amputasi ini kan juga tidak mudah. Yeah. Kalau boleh tahu Pak Agus, dana yang anak sulung itu bawa ke Surabaya itu berapa awalnya? Awalnya itu saya ingat betul 16 juta. Jadi uang itu 16 juta itu juga saya peroleh dari koperasi. Dari koperasi saya terima uang itu. Saya langsung serahkan kepada anak bersama dengan dia punya mama, 16 juta engkau bawa sudah. Saya tidak perlu kirim engkau tiap hari, tiap bulan. Pakai uang ini 16 juta untuk biaya yang dibutuhkan di sana, untuk keperluan hidupmu. Tidak usah juga terlalu menghukum diri untuk menghemat sekali, karena tidak bisa dengan cara itu kamu bisa kuliah dengan baik. Pakai secara baik, karena setiap bulan mungkin ke depan Bapak tidak akan mampu untuk mencari uang dan kirim untuk setiap bulan. Jadi uang 16 juta saya langsung masukkan rekeningnya. Saya minta kau pakai dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang sangat diperlukan begitu. Ya, 16 juta saya kasih dia. Ya. Pemirsa, untuk informasi, Pak Agus ini adalah guru pada sebuah SMA, yakni SMA Andaluri di Waingapu. Ini adalah sebuah SMA swasta di kota ini. Pak Agus sendiri adalah lulusan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan menjadi seorang guru senior di sekolah itu, dan sekarang ini sudah pada posisi pensiun. Saya ingin beralih kepada Ibu Sice tentang situasi ini. Tentu saja waktu itu tahu betul bahwa ini bukan hal yang mudah. Tetapi juga tetap merelakan anak untuk pergi kuliah. Gimana suasana batin ketika itu melihat suami semacam ini sakitnya, kondisi sudah berubah, lalu tentu saja pendapatan akan menurun. Ya. Bersama dengan itu harus merelakan anak untuk pergi kuliah. Pergumulan semacam apa? Ya. Puji Tuhan, saya merasa bahwa hidup kita ini Tuhan sudah rancang. Ya, mengapa saya katakan itu? Seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Ketika Pak Agus mengalami kecelakaan, sebagai istri pasti saya kaget. Tetapi kemudian saya
menahan perasaan, tidak terlalu menunjukkan kekhawatiran saya terhadap dia, karena saya merasa bahwa kalau saya yang akan mengurus dia menunjukkan sikap-sikap tidak menerima, cemas dan sebagainya, pasti berdampak pada dia. Support itu yang paling penting dari saya dan anak-anak. Lalu tiba pada ketika dia harus diamputasi. Ini adalah keputusan yang tidak gampang yang harus kami ambil, terutama untuk saya dan anak-anak. Tetapi kondisi Pak Agus pada saat itu memaksa kami untuk akhirnya harus menerima keputusan itu. Karena posisi dia semuanya drop. Dengan HB yang sangat rendah, demam yang sangat tinggi, lalu volume suaranya sudah sangat menurun, berbicaranya itu sudah terbata-bata. Lalu saya panggil anak-anak, saya bilang, Tuhan sebenarnya masih kasih kita kesempatan. Kalau Bapak dioperasi, diamputasi, Bapak selamat. Kalau tidak diamputasi, pergi. Lalu, yang membiayai hidup kita siapa? Saya yakin, Tuhan pasti akan bersama kita. Dan kita siap untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap berdiri. Dan kita harus memberikan kekuatan pada Bapak bahwa dalam kondisi seperti ini pun Bapak tetap harus kuat, harus tetap bangkit. Ketika berbicara semacam ini, Ibu hanya berbicara dengan anak-anak? Saya berbicara dengan anak-anak di rumah sakit waktu itu. Apa tanggapan mereka? Memang awalnya mereka menangis, terutama yang bungsu. Ketika saya harus menandatangani surat pernyataan itu, saya ditahan beberapa kali, jangan. Saya panggil dia ke ruangan sebelah, saya memberikan dia pemahaman lagi, kemudian saya panggil dia tetap bersama-sama dengan dia untuk dia sendiri harus ikhlas kan begitu. Tanda tangan. Mereka sudah menerima, sudah ikhlas. Surat pernyataan yang dimaksud tentang persetujuan untuk amputasi. Ya. Dan akhirnya mereka menerima itu dan siap mengalami sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Ya. Kembali pada pertanyaan saya tadi sebelumnya. Situasi Bapak semacam ini sudah waktu itu sudah amputasi. Beban terbayang di depan, tetapi tetap merelakan atau mensupport bahkan agar anak kuliah. Apa yang Ibu bayangkan ketika itu? Seperti saya bilang tadi, tidak ada kecemasan dalam pikiran saya. Karena awalnya kami sudah pinjam dalam jumlah yang lumayan sebenarnya, karena waktu itu anak yang sulung ini lulus di jurusan kedokteran. Jadi kami mempersiapkan dana untuk itu waktu itu. Tetapi karena dia mengalami kecelakaan itu, otomatis biaya itu sudah banyak terbagi untuk biaya pengobatan, karena dia tidak masuk askes. Jadi bayarannya umum waktu itu dan biayanya lumayan besar. Jadi biaya itu sudah terbagi. Nah, kemudian seperti yang Pak Agus katakan tadi, wah untuk lanjutkan ke jurusan ini sudah berat. Jadi kita alihkan, sudah bisa tidak dialihkan ke jurusan lain. Dia bilang tidak apa Mama. Tapi kalau misalnya Bapak Mama masih butuh biaya itu seperti katanya tadi, pakai dulu. Lalu kemudian Bapak bilang, kalau engkau tidak kuliah adik, Bapak semakin susah. Bapak lihat engkau masuk keluar rumah hanya karena Bapak sakit, Bapak akan semakin sakit, semakin susah. Kemudian seperti tadi itu, kami mengikhlaskan dia berangkat. Yang herannya saya waktu itu adalah ketika dia berangkat, tidak ada setitik pun air mata yang menetes. Dari keduanya? Kalau ini nangis. Karena dia hanya bisa mengantar anak di teras. Saya pun tidak antar ke bandara waktu itu. Saya titip anak saya ke orang lain. Pak, tolong titip anak saya sampai di Surabaya. Nanti karena sampai di bandara nanti ada yang jemput. Hanya lepas mereka dia di halaman sini, tapi saya tidak menangis. Karena apa? Saya merasa sejak mereka mulai masuk SMP, saya sudah menyiapkan batin. Saya punya anak perempuan 3 orang. Satu saat saya akan ditinggalkan oleh mereka satu persatu, karena mereka akan ikut pasangan hidup mereka. Saya diuji sejak mereka mulai kuliah. Saya tidak menangis. Feli, Angli, sampai yang paling bungsu pun saya tidak menangis ketika mereka berangkat. Itu karena apa tadi? Yakin bahwa pasti Tuhan akan menolong dengan caranya. Ada satu hal yang menarik dari pernyataan Pak Agus, lalu
pernyataan Ibu Sice sendiri tadi mengatakan kami dua-duanya optimis bahwa Tuhan akan memelihara. Ini sikap iman yang sangat diperlukan oleh siapapun. Pertanyaan saya, bagaimana pasangan ini menganyam keyakinan ini sehingga ternyata ini kompak sekali memiliki sikap iman yang sama? Apa yang terjadi di dalam keluarga ini? Pak Agus dulu mungkin. Jadi ini sebetulnya keadaan saat itu menjadi keadaan kesekian kalinya yang membuktikan kepada saya bahwa Tuhan itu selalu hadir tepat pada waktunya. Ini perjuangan hidup kan bukan mulai dari titik saya kecelakaan. Perjuangan hidup itu sudah mulai jauh sebelumnya, dan sejarah yang dari jauh sebelumnya itu pada momen-momen tertentu dalam hidup kami, dalam kesusahan itu, kecemasan ada. Ketika kecemasan itu terjadi dalam diri kami, tetapi kembali yakin Tuhan akan membantu, sungguh-sungguh menjadi sebuah mujizat, menjadi mujizat terus-menerus yang kami alami. Pada saat yang tepat, ada saja berkat yang kami dapat. Baik berkat misalnya saya dipanggil untuk menjadi MC, itu yang lalu. Lalu selain itu saya juga kerja di sawah, saya juga jual ikan. Itu semuanya bagi saya menjadi titik-titik Tuhan memberikan bantuan untuk menyelesaikan kesulitan dalam hidup. Dan kesaksian iman itulah yang semakin meyakinkan saya bahwa dalam etapa yang baru ini Tuhan tidak mungkin meninggalkan saya, dan pasti akan ada berkat-berkat yang Dia berikan, baik melalui orang lain atau melalui saudara-saudara atau melalui sesama. Dan itu terbukti. Ada saja berkat, ada saja bantuan yang saya terima. Bukan karena saya orang cacat sehingga orang kasih bantuan, tetapi berkat yang saya dapat itu karena saya mempunyai jasa atau saya mengerjakan sesuatu. Sungguh pun dalam keadaan sakit saya mengerjakan saja. Karena itu bagi saya pasti ini menjadi momentum Tuhan mau memberikan bantuan untuk saya. Begitu. Ya, saya akan kembali lagi sebentar pada pertanyaan ini. Saya ingin mengeksplor tadi soal menjual ikan. Nah, menjual ikan ini kan bukan pekerjaan seorang guru. Ada pekerjaan mereka itu tukang penjual ikan gitu kan. Tapi ada seorang guru yang mau menjual ikan. Bisa dijelaskan juga itu menjual ikan keliling kah atau punya lapak di situ atau bagaimana ini? Ya, semula itu gara-gara bapak sakit. Bapak itu sakit, dan ketika ditangani oleh orang yang membantu mengobati dia, syaratnya adalah tidak boleh makan lauk yang lain selain hanya ikan. Lalu saya sebagai guru dengan gaji yang sedikit ini membayangkan untuk beli ikan setiap hari untuk bapak yang sedang sakit. Tidak mungkin. Saya pikir satu sore saya lihat karung goni dua. Saya potong untuk rancang menjadi tempat jerigen. Lalu saya bilang, saya minta izin sama bapak yang sakit waktu itu. Bapak izinkan saya untuk jual ikan, saya bilang. Aduh, kenapa begitu? Dia bilang, tidak, saya juga senang untuk jalan-jalan jual ikan. Enak kita makan ikan tiap hari. Toh, saya bilang begitu. Akhirnya dia bilang, terserah engkau. Begitu dia mengatakan terserah engkau, esok hari saya langsung mainkan Win ke pantai, bawa jerigen, dan semua orang bingung. Kenapa ini? Waktu saya tawarkan ikan jual keliling di kota ini, orang tidak percaya apakah ini benar atau Pak Agus atau bukan. Mereka memperhatikan saya macam heran. Ini benar, ini Pak Agus kah? Saya bilang, saya memang benar sudah. Saya bukan orang lain. Bukan siapa-siapa atau apa-apa makhluk halus yang lewat menyerupai saya. Saya sudah ini. Saya lalu ya keheranan masyarakat atau teman-teman itu berkepanjangan. Kenapa begitu? Ya. Lalu yang kedua,
selain karena alasan untuk Bapak itu, alasan yang lain adalah sulit bagi saya untuk mengharapkan itu gaji tok. Karena gaji saya kecil sekali dan tidak mungkin membiayai hidup keluarga. Jadi sebaiknya saya hilangkan rasa malu, hilangkan rasa yang tidak enak karena pergi jual ikan, padahalnya adalah guru. Saya pikir guru belum pernah dilarang untuk berusaha dalam bidang yang lain. Jadi saya ambil usaha ini untuk menolong hidup ekonomi rumah tangga saya, begitu. Itu. Sejauh saya tahu, karena saya juga pernah sekolah di sini, kadang-kadang masyarakat membuat sebuah strata sosial yang tidak adil juga sesungguhnya. Seakan-akan menjual ikan itu sebuah pekerjaan rendahan. Tetapi Pak Agus mengambil pekerjaan yang dalam tanda petik ini rendahan. Nah, tentu saja penilaian orang menjadi rendah orang ini. Gimana ini menghadapi? Dan memang benar, ini pekerjaan yang saya jalani ini justru menjadi bahan diskusi di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Mereka membicarakan, saya sebagai seorang guru mengapa mesti jual ikan. Mereka membicarakan dalam rapat di kantor Departemen Dibut itu. Mereka anggap bahwa saya sudah melenceng. Melenceng sekaligus merendahkan martabat guru. Itu memalukan seperti itu. Dibicarakan di kantor dinas. Saya menanggapi, kenapa mereka menjadi sedih? Mengapa kok mereka merasa sedih sekali begitu saya mengambil keputusan untuk menjual ikan? Sejak kapan ini menjual ikan dianggap sesuatu yang tidak baik atau tidak menjadi hina begitu? Saya sangat bingung karena setiap pekerjaan bagi saya itu yang penting halal, menghasilkan kebaikan untuk saya dan untuk keluarga. Kenapa tidak dilaksanakan? Toh, saya tidak mengganggu itu tugas mengajar saya. Saya tetap mengajar. Saya jam 7 sudah siap untuk ke sekolah. Walaupun itu saya baru pulang dari pantai. Saya berangkat subuh ke pantai, ambil ikan. Saya dapat ikan itu saya simpan di sini atau saya jual habis sebelumnya. Lalu saya siap ke sekolah. Tidak, saya tidak mengganggu aktivitas saya sebagai guru. Ya saya pikir mereka hanya mendiskusikan sesuatu dalam keadaan bingung waktu itu. Saya anggap begitu. Karena saya tidak dapat dasar apa-apa bahwa jual ikan itu hanya memilih orang tertentu. Jual ikan menghasilkan uang. Dan waktu itu saya merasa tidak kesulitan apa-apa. Kalau saya tidak jual ikan, ada belanja tertentu yang saya anggap tunda dulu atau saya takut belanja yang ini karena biayanya terlalu tinggi. Tapi pada saat saya jual ikan, saya belanja barang-barang mahal yang harganya di atas 100 ke 500, ringan saja untuk saya. Jangan-jangan justru pendapatan dari jual ikan lebih besar dari dan memang lebih besar. Karena sebelumnya kalau uang tidak ada di sini, ada 50.000 atau ada 10.000 di saku. Sebelum jual ikan itu saya anggap saya masih punya uang. Tapi pada saat saya jual ikan, uang ada di saku hanya tinggal 500, saya anggap sudah kehabisan uang. Jadi uang di saku pada saat jual ikan, ya saya tidak mau berlebihan. Paling tidak 1 juta dan di atas 1 juta. Itu ada dalam saku saya. Karena jual ikan memang sungguh-sungguh menolong waktu itu. Jadi saya biar mereka berdiskusi, Pak Agus itu mencoreng wajah guru begitu. Saya tidak coreng, kamu yang coreng di sana, saya bilang saja. Bahkan saya jual di kantor-kantor itu ikan, orang bingung. Tapi ada tanggapan langsung Pak Agus terhadap pernyataan mereka atau situasi yang mereka berkembang di mereka? Mereka hanya diskusikan begitu, lalu tidak berani juga menyampaikan kepada saya melalui siapa atau secara langsung. Saya tidak tahu mengapa mereka diskusi diam-diam, sembunyi-sembunyi tentang saya. Saya juga tidak urusan dengan itu. Saya kerja saja sambil saya mencari uang kan begitu.
Selama berapa lama itu berjualan ikan? Itu 1 tahun. Jadi ketika Bapak sudah kembali ke kampung karena sakitnya makin tidak tertolong, sudah itu disibukkan sudah untuk urus Bapak yang kemudian meninggal. Lalu saya akhirnya memutuskan, sudahlah, saya sudah cukup sampai di situ. Mungkin lebih baik saya pindah pekerjaan menjadi pekerja sawah begitu. Jadi saya beralih di sawah lagi. Jadi beralih menjadi seorang petani. Petani lagi. Bersamaan tetap menjadi guru. Iya. Karena tentu karena situasi ekonomi yang harus ditopang oleh sebuah Iya. aktivitas yang lain. Harus ada aktivitas lain. Ketika tadi menjadi penjual ikan, pagi-pagi berangkat jam berapa ke pantai? Itu jam 5 saya sudah berangkat. Berangkat ke pantai. Berangkat ke pantai karena jarak tempuh itu 32 kilo dari Bengapu, sehingga saya harus berangkat ke sana sebelum 1 jam sudah sampai sana, jam 6 sudah sampai atau jam 6 kurang. Dari sana sudah pulang sebelum jam 7 saya sudah sampai di sini. Karena di sana sudah ada nelayan kita langganan. Ya? Jadi kalau dia sudah tangkap ikan, sudah dapat ikan, dia pasti simpan untuk para pelanggannya begitu. Jadi pergi langsung ambil, balik lagi. Setelah balik ke sini, ikan itu ada yang langsung di drop begitu atau taruh di rumah pada sore jualan keliling begitu? Ada yang disimpan di rumah, kalau tidak semua diambil oleh mereka di pasar. Ada juga langganan di pasar. Jadi kalau saya pergi sampai di pasar, ketemu dia bilang, siram saya di situ di tempat penampungan. Kalau dia langsung siram, habis sudah di situ. Dan saya tinggal dapat uang, pulang rumah tidak isi jerigan lagi. Ada juga saatnya mereka mungkin masih kurang modal, belum bisa diberikan kepada mereka, lalu saya simpan di rumah dengan diawetkan itu, sehingga pulang dari sekolah saya edar keliling untuk jual. Jangan-jangan jualan ikan ke sekolah juga? Di kantor Yapnus saya jual juga. Saya jual juga di kantor Yapnus. Mereka, kenapa begitu? Apa salahnya ini? Saya bilang, malah saya menjual ikan yang baik untuk semua orang termasuk di sini. Tidak diragukan ini ikan. Saya bilang begitu saja. Saya tidak mau peduli dengan pandangan mereka yang miring terhadap saya. Nah, saya meminta tanggapan Ibu Sice ini. Itu tadi kan pandangan masyarakat semacam itu. Kadang-kadang cepat panas di kuping. Oh, kok begini sih ini dan seterusnya, banyak sekali. Suasana pikir dan hati ketika itu Ibu Sice semacam apa? Biasa saja. Biasa saja ya? Biasa saja. Bahkan ketika dia pulang dari jual ikan, saya kan waktu itu selalu menunggu anak di sekolah, terutama yang bungsu ini. Dia kan biasanya keluar itu jam 10 pagi. Nah, biasanya kalau dia tidak ada les di jam-jam pertama itu, dia masih jual keliling, kemudian dia lihat kami mungkin masih duduk di situ, dan ketika kami pas keluar, jerigen itu kan kosong. Jadi yang bungsu itu duduk di depan, karung dan jerigen itu saya pegang di belakang. Jalan tanpa beban. Seperti yang dia katakan, selama segala sesuatu yang dilakukan itu halal, kenapa kita harus malu? Tidak ada yang salah dengan menjual Tidak ikan. ada ya? yang salah, tidak ada yang salah. Justru kami senang makan ikan segar setiap hari. Bosan makan. Bosan makan ikan. Bahkan ikan-ikan yang mungkin selama ini tidak sanggup kami beli karena terlalu mahal. Dengan jual ikan, segala jenis ikan yang paling mahal, bahkan lobster yang kita katakan sangat mahal, kami makan main-main saja waktu itu. Karena dia gampang dapatnya di pantai. Oke. Kita kembali kepada yang saya janjikan tadi, saya akan kembali ke situ. Pak Agus kan memiliki 3 orang anak. Dan itu mereka kuliah semua di universitas swasta yang sungguh mahal. Untuk saya sendiri membayangkan, ini kalau saya punya 3 orang anak ini bisa repot. Ini saya bisa atau tidak untuk mengkuliahkan mereka di kampus semacam itu. Yang pertama, kuliah di kampus swasta di Widya Mandala Surabaya. Yang kedua juga di Widya Mandala Surabaya. Yang ketiga di jurusan arsitektur Duta Wacana Yogyakarta. Bisa bercerita ini bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan, karena pasti ada itu kesulitan-kesulitan pembiayaan. Ya,
luar biasa Tuhan memperlakukan kami. Saya amputasi, setelah amputasi kaki saya masih diverban, masih diikat dengan kain kasa. Satu orang ibu yang saya harus sampaikan di sini, Ibu Dr. Randa Rambulika. Ini kepala dinas pendidikan waktu itu. Saya kaget betul bahwa dia minta saya untuk pandu acara resepsi nikah dari keluarganya. Saya waktu itu tidak mau sama sekali. Saya menolak. Dia bilang begini, Agus, kau jangan terlalu tenggelam dengan situasi yang ini. Kau punya situasi seperti ini. Sebaiknya kau bangkit sudah dari situasimu ini. Dan engkau harus pandu acara resepsi itu. Mama yang minta, bagaimana engkau bisa tolak. Ini ungkapan begini ini membuat saya tidak bisa tolak memang, karena betul hubungan emosional dengan Mama Rambu itu sangat kuat dengan saya. Jadi akhirnya begini, saya bilang, Mama, kalau saya pandu acara itu saya khawatir tidak menggembirakan sama sekali. Karena saya muncul tiba-tiba dengan model seperti itu, sudah teramputasi. Semua orang yang hadir akan kaget, bercampur aduk in situasi ini, saya bilang. Tidak apa-apa katanya. Wah, kalau dia sudah bilang tidak apa-apa, ini orang tuanya, sudahlah. Jadi dalam keadaan kaki masih bengkak dan masih diverban itu, saya pandu acara tanpa kaki palsu. Jadi sungguh pada saat pandu acara itu antara gembira dan sedih, antara senang dan prihatin semua orang. Tapi saya jalani saja, saya pandu saja acara itu sampai selesai, dan sudah itu adalah tanda apresiasi Mama Rambu itu terhadap saya, dan itu menjadi suatu titik awal baru setelah saya amputasi. Saya mempunyai harapan dari sisi ini, saya akan terus mempunyai berkat dari Tuhan. Dan ya benar saja. Jadi dalam keadaan begini saya tidak pernah alpa untuk diminta orang. Jadi saya ada dalam 1 bulan bisa 2 kali saya pandu acara, dan orang yang mengerti itu memberikan tanda apresiasi itu minimal 500.000. Jadi kalau misalnya 2 kali dan orang sama memberikan itu, paling tidak dalam 1 bulan saya dapat 1 juta. Ditambah dengan gaji saya di sekolah, ya lumayanlah, adalah 2-3 juta pada 1 bulan itu. Dan itulah yang kami pakai ini untuk kirim untuk anak-anak. Kalaupun tidak kirim tiap bulan, tahan uang itu sehingga pada saat bayar registrasi saya lalu tidak kesulitan uang. Begitu itu. Jadi ya syukur betul bahwa justru pada saat ini rajin lagi orang minta saya untuk pandu acara. Ini saya juga bingung ini. Dan itu saya anggap sebagai Tuhan punya cara. Jadi dia membuat saya mengalami ini, ya anggap saja kehendak Tuhan juga. Kemudian di balik itu dia tidak lepas saya. Dia memberikan kekuatan lain untuk saya tetap bisa hidup, dan anak-anak istri saya bisa tetap hidup. Saya mendengar tempat memandu acara itu kadang-kadang jauh, bahkan ke gunung-gunung kalau tidak salah. Ini membutuhkan sebuah perjuangan tersendiri. Ini bisa berbagi tentang perjuangan yang ini? Ya memang. Lalu ada kemudian ada saatnya saya sudah bisa pakai kaki palsu itu. Jadi pada saat itu memang tidak gampang, memang saya diminta untuk pandu acara di tempat-tempat yang sulit. Saya kadangkala mau tolak, tapi ini mungkin Tuhan punya mau supaya saya bisa dapatkan sesuatu dari ini, pekerjaan ini. Ada pernah 1 kali cukup masuk ke dalam itu tempat itu, saya tidak ingat lagi. Itu kaki palsu hampir terlepas di jalan.
Hampir terlepas. Wah ini kalau begini bagaimana sampai sana, akhirnya saya harus copot, simpan, dan sudah itu mulai pandu acara. Ya syukur, syukur waktu itu tidak langsung copot. Saya masih bisa perbaiki sedikit ini untuk akhirnya sampai di tempat acara. Ya saya bisa berdiri dengan kaki palsu itu. Ada banyak tempat yang sulit. Memang saya Berangkat ke sana menggunakan apa? ada yang harus dengan akhirnya dengan motor, mungkin karena keluarga tidak punya mobil dan sebagainya. Sudah saya dijemput dengan motor, tapi kebanyakan kalau dengan motor saya harus bersama dengan istri, karena dia yang paling tahu itu jalannya bagaimana, kecepatannya seperti apa, dia yang paling tahu. Kalau orang lain saya masih ragu sekali. Oh, berarti yang nyetir istri? Iya. Kemana pun itu? Kemana jauh. saja pokoknya dia yang, saya tidak mau juga orang lain yang apa bonceng. Karena ya sudahlah, kalau kami dua jatuh dalam keadaan begitu, ya sudah kami Sempat jatuh? berdamai saja, tidak Oh, puji Tuhan. tidak pernah jatuh. Lalu yang lain itu jemput saya dengan mobil keluarga mereka. Waktu itu kan Pak Agus seringkali masih mengeluh soal sakit kaki. Ya, Itu sakit yang tidak tertahankan, dan bahkan sejauh saya tahu ketika kaki sudah sakit maka bisa jadi keringat mengucur ke seluruh tubuh. Ini bagaimana menahan rasa sakit ini? Menahankah? Atau ketika pergi menjadi pemandu acara itu memang posisi sedang tidak sakit? Bagaimana? hai ini kalau cerita ini orang bisa tidak percaya, ini bisa mengatakan tidak mungkin. Jadi kaki saya itu sepanjang saat itu sakit, bahkan sampai sekarang orang mungkin melihat saya tidak sakit ini. Saya sakit. Jadi awalnya ini sakit ini, itu sakit terbayang ada di kaki, yang bagian kaki yang sudah dipotong, yang sudah tidak ada. Ini bisa jadi sakit di punggung kaki, sakit di tumit, sakit di tulang kering, sakit di betis. Sakit yang tidak tertahankan. Nah sekarang biasanya kalau sakit begitu kita bisa raba itu tempat yang sakit untuk tahan sedikit begitu. Tapi ini tidak ada barang yang sakit ini. Lalu saya menjadi belajar mau berontak bagaimana, tidak bisa buat apa-apa. Sekarang akhirnya harus menikmati saja sakit ini, tahan saja sakit, aduh begitu. Sampai akhirnya ya dalam keadaan itu, keadaan letih lalu tidur. Itu yang terjadi. Jadi sakit itu ditahan, dinikmati saja, tidak bisa ditolak. Karena ini memang bagaimana cara menghapus tidak bisa. Jadi kalau misalnya rasa sakit di punggung kaki, memang sudah mau membuat apa sekarang ini, tahan saja. Dan punggung kaki tidak ada. Mau di betis, mau raba apa, betis tidak ada. Jadi belajar tahan dari proses sakit yang awal sampai dengan sekarang. Itu saya kagum betul, saya bisa tahan juga. Kagum pada diri sendiri. Kagum betul. Ini tidak mungkin sesuatu terjadi dengan cara begitu. Tapi saya mengalami itu. Luar biasa. Sekarang saya punya kaki itu, punggung kaki saya terasa ini terikat, seperti terikat karet. Lalu sekarang mau apa? Tidak ada. Tidak ada. Mau apa sekarang? Mau respon itu sakit dengan cara sedikit menekan tempat yang sakit. Nah ini barang tidak ada bagaimana. Memang ini, sakit sekali. Ya pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, Pak Agus ini selain menjadi guru, juga tadi menjadi penjual ikan, juga adalah seorang pemandu acara atau master of ceremony di kota Wengapu ini. Boleh dikatakan dia adalah salah satu pemandu acara terbaik di pulau ini. Karena selain melayani permintaan di kota Wengapu di Sumba Timur ini, juga melayani sampai ke Sumba Tengah, ke Sumba Barat, dan bahkan ke ujung pulau ini. Orang meminta untuk memandu acara. Ketika mengalami kecelakaan, permintaan memandu acara juga tidak sepi, dan justru dari itu bisa mendatangkan biaya untuk membiayai anak-anak sekolah. 3 orang anaknya menjadi sarjana dan ketiga-tiganya sudah bekerja.
persis pada titik ini Pak Agus dan Ibu Sice, saya mau bertanya, apa refleksi untuk Ibu Sice sendiri setelah melihat gelombang perjuangan yang tidak kecil ini, tetapi ternyata toh terakhir anak bungsu menyelesaikan kuliah di jurusan yang tidak mudah, arsitektur dengan dana yang besar dan tuntutan belajar yang tinggi. Apa refleksi Ibu Sice terhadap karya Tuhan ini? Ya, seperti saya katakan tadi ya, bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Itu tadi ya, kita mau memberontak terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mengurangi apapun penderitaan itu. Intinya adalah berserah kepada Tuhan, menjalaninya, dan puji Tuhan, kesulitan apapun yang kami alami tidak sampai membuat kami itu akhirnya sampai marahan, saling menyalahkan satu sama lain, terus saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan. Saya yakini bahwa seperti saya katakan tadi di awal, segala sesuatu dalam hidup kita ini Tuhan sudah rancang. Entah itu kecelakaan atau apapun, segala sesuatu Tuhan pasti sudah mempersiapkan dan Dia akan penuhi tepat pada waktunya. Dan itu tadi spiritualitas hidup, bahwa itu Tuhan adalah poros hidup kita ya. Tuhan adalah Poros hidup kita. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apa, matilah hidup kita. Jadi hanya pada Dia kita berserah, kita meminta mujizat Tuhan seperti Pak Agus bilang tadi, itu datang tepat pada waktunya tanpa kita duga. Ketika pada saat-saat tertentu Tuhan menyatakan kehendaknya dengan berkatnya, kami doa yang bilang, Mama ada berkat. Oh puji Tuhan. Dalam hatinya berkata, Tuhan terima kasih, pertolonganmu nyata tepat pada waktunya. Sebagai seorang ibu, ini seorang ibu, tentu kerap kali memiliki kekhawatiran terhadap biaya hidup anak. Karena tahu persis uang yang diberikan kepada anak itu mungkin saja tidak memadai. Apa kata hati ibu yang bisa disampaikan kepada anak, sehingga mereka juga ya baik-baik saja menggunakan uang dengan baik? Apakah selalu ada peringatan untuk mereka, nasihat untuk mereka, atau bagaimana? Ya, sejak kecil itu, puji Tuhan, sejak kecil sudah ditanamkan pada diri mereka bahwa kita ini hidup susah, nak. Kita ini hidup susah, jadi jangan melihat ke kanan ke kiri. Apa yang ada itu sudah. Dan mereka pada dasarnya anaknya tidak menuntut. Yang ada ya itu sudah. Tidak pernah menuntut. Lalu soal tadi seperti keuangan dan sebagainya, saya memang tidak pernah menuntut pada suaminya, kenapa harus begini, kenapa kita begitu, tidak pernah. Apa yang ada itu jalani sudah. Tidak pernah menuntut. Seperti itu. Ya, pertanyaan untuk Pak Agus. Sejauh saya tahu, sekali lagi sejauh saya tahu, karena saya ini muridnya Pak Agus di sekolah SMA Andaluri, yang juga pernah menjadi mudika di sini dan seterusnya, saya mengikuti itu. Pertama, Pak Agus ini adalah seorang aktivis gereja, pendamping mudika, juga pendamping para calon imam, anggota dewan paroki, sibuk dalam berbagai kegiatan sosial. Tahu-tahu mendapatkan kecelakaan semacam ini yang fatal, boleh dikatakan itu, karena orang kehilangan satu kaki gitu kan. Kerap kali pertanyaan yang muncul adalah, apakah Anda ini tidak protes kepada Tuhan yang sudah dilayani sedemikian rupa, tapi kemudian memberikan yang semacam ini? Apa refleksi Pak Agus? Ya, seperti saya pernah tulis, entah pada bagian mana atau dalam apa tulisan yang mana, mengeluh itu Novel. adalah bentuk kealpaan manusia terhadap kehadiran rahmat Tuhan. Itu prinsip saya. Jadi kalau saya mengeluh, saya habiskan energi, habiskan waktu untuk mengeluh saja. Sementara tawaran peluang rahmat Tuhan itu dalam berbagai bentuk ada saja. Kok kalau kita fokus mengeluh, maka habislah ini hidup. Lebih baik tidak usah mengeluh, sambut ini berkat Tuhan yang akan datang melalui pekerjaan tertentu, lebih bermanfaat.
Jadi saya tidak pernah comel. Memang awal-awal sih ada secara manusiawi, aduh kenapa saya seperti ini, begitu mau putus asa juga sebenarnya, tapi tidak sampai begitu. Bahkan ada pikir dulu mau gantung diri. Saya pikir kalau saya gantung diri, tidak, kaki ini tidak terus tersambung ini atau bertunas, tidak bakal. Sudahlah, daripada Tuhan melakukan hal ini bagi saya, Tuhan juga pasti menyediakan jalan keluar. Karena kalau singgung ke aktivitas ini saya juga heran di gereja dan pastor itu. Saya ini sudah dalam kanan kaki belum apa-apa, belum masih basah boleh bilang begitu. Ada pemilihan dewan paroki, saya malah diminta jadi sekretaris. Ini dalam keadaan begitu, mereka mungkin tidak percaya saya sakit sekali. Tapi ya sudah, saya oke. Ini lagi lebih aneh, maju untuk pelantikan untuk mewakili teman-teman anggota dewan yang terpilih. Saya juga termasuk pergi naik tangga untuk letakkan tangan di atas Alkitab sebagai sumpah jamaah melayani. Saya bilang, kenapa tidak ada orang lain kah? Tapi pastor paroki Romo Jack itu, dia punya cara tersendiri, ini strategi tersendiri untuk meyakinkan saya bahwa Tuhan memilih, tidak main-main, ada kekuatan Tuhan yang akan menopang. Jadi 3 periode barangkali itu saya jadi sekretaris pasca ini amputasi. Dan bayangkan kerja sebagai sekretaris itu pasti duduk dan tekun menulis, tekun merekam seluruh hasil pembicaraan. Itu sambil saya mengalami sakit pada kaki, saya tahan saja. Sampai selesai, bahkan serapat itu berjam-jam saya tahan. Jadi pada prinsipnya saya tidak marah kepada Tuhan. Bahkan kepada adik-adik saya akhir-akhir ini saya mengatakan, saya hebat, saya bilang. Kalau kamu tidak hebat, kalau kamu hebat saja pasti Tuhan kasih ini amputasi pada kamu. Tapi Tuhan anggap kamu tidak laku, tidak kuat kamu. Ini saya yang kuat sehingga Tuhan percayakan peristiwa ini pada saya. Kalian adik-adik semua kamu tidak dipercaya oleh Tuhan. Saya bilang begitu. Apakah itu untuk hibur diri atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya yakin di balik dari peristiwa ini Tuhan memberikan kekuatan lain pada saya. Itu. Dan itu terbukti, saudara. Tuhan memberikan kekuatan lain kepada Pak Agus dan Ibu Sice. Terbukti dengan terbitnya sebuah novel. Judulnya Perempuan Itu Bermata Saga. Ini menunjukkan kekuatan hati, kekuatan pikiran, dan kekuatan sikap dalam menghadapi berbagai situasi. Dan saya pikir akan ada episode berikut membahas karya-karya dari Pak Agus. Ada novel berjudul Perempuan Itu Bermata Saga. Ada satu kumpulan puisi berjudul Gemerisik Padang Ilalang. Gemerisik Ilalang Padang Sabana. Gemerisik Ilalang Padang Sabana. Itu nanti kita akan bahas pada episode berikutnya, dan tentu ini akan menarik sekali. Kami akan melakukan wawancara di Padang Terbuka sebagai representasi dari judul yang tadi, Padang Sabana. Untuk episode ini saya akan mengakhiri. Semoga sharing pengalaman dari pasangan suami istri ini memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa tantangan apapun itu tidak akan berjalan sendirian. Tantangan itu akan diiringi oleh peluang-peluang, dan itulah yang disebut oleh pasangan suami istri ini sebagai bentuk rahmat Tuhan. Tuhan selalu mengiringi setiap manusia dengan rahmatnya, dan dengan itulah mereka mampu menempuh perjalanan yang tidak seorang pun tahu akan kemana dan sampai di mana. Demikian, sampai jumpa pada episode berikutnya.